Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita yang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya Hairina Rujayati selaku moderator kegiatan pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi seminar, yang ketiga tanggapan dan masukan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Berdoa cukup. Yang selanjutnya adalah paparan materi seminar yang akan disampaikan oleh Mbak Gadis yang berjudul tugas belajar optimalisasi monitoring tugas belajar ASN melalui platform digital Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kepada Mbak Gadis Widianingrum, dipersilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Diansyah selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang kami hormati Ibu Ketua Kerja, Bu Yasina dan Ibu Sulis dan teman-teman SDK dan teman-teman orientasi angkatan 1. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Di sini saya mengambil judul tugas belajar optimalisasi monitoring tugas belajar ASN melalui platform digital Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk kurikulum itu sudah dibacakan oleh Mbak Rina. Kemudian latar belakang dari orientasi ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K, dan setiap ASN wajib mengikuti pembekalan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Dasar hukumnya Pasal 31 Perda Nomor 15 Tahun 2020, Kepala Nomor 289 Tahun 2022, PP Nomor 49 Tahun 2018. Untuk maksud dari orientasi ini yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian untuk tujuannya P3K mampu memahami, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian membentuk sikap dan perilaku ASN yang bersifat profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian menumbuhkan kesadaran P3K sebagai bagian dari aparatur negara yang menjunjung tinggi nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Kemudian untuk visi misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021, pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan yaitu 1. Meningkatkan kualitas kesehatan yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, kolaboratif, berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, lalu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, lalu yang selanjutnya mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Kemudian ini SOTK pemerintah Kota Surakarta, di mana terdiri dari 3 unsur yaitu staf ahli, kemudian unsur pelaksana dan unsur penunjang. Di mana staf ahli ini ada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Kemudian untuk unsur pelaksana di fungsi pemerintahan itu ada dinas daerah yang terdiri dari 20 dinas, kemudian unsur fungsi penunjang itu ada badan daerah yang terdiri dari 7 badan, kemudian unsur penunjang itu ada inspektorat, kemudian unsur kewilayahan itu ada kecamatan yang terdiri dari 5 kecamatan. Kemudian untuk manajemen P3K menurut PP Nomor 49 Tahun 2018 yaitu pengelolaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan kolusi dan nepotisme. Kemudian untuk arti P3K itu sendiri yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
di mana manajemen PDK itu terdiri dari penetapan kebutuhan PDK, pengadaan, penilaian kinerja, gaji tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan beban kerja, dan perlindungan. Kemudian untuk penilaian kinerja PDK terdiri dua komponen, yaitu capaian kinerja individu atau hasil kerja yaitu SKP, kemudian perilaku kerja. Untuk tahapan evaluasi kinerja pegawai terdiri dari evaluasi kinerja periodik dan evaluasi kerja tahunan. Kemudian untuk disiplin P3K ini juga merupakan kesanggupan dan kepatuhan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mematuhi nilai dasar, kode etik dan kode berlaku ASN. Kemudian untuk profil dari dinas kesehatan, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, dinas kesehatan unit tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ada tujuan umum yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tujuan khusus meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Dan untuk strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kesehatan Kota Surakarta, yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar, meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan minuman, menciptakan paradigma sehat di masyarakat, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kinerja. Kemudian untuk SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu terdiri dari Kepala Dinas, kemudian juga Sekretaris dijadikan Asubag Perencanaan dan Penganggaran, Asubag Administrasi dan Umum. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Kemudian terdiri dari 4 bidang, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Dan kemudian terdiri dari UPTD, kemudian terdiri dari 2 UOBK dan 17 UOBF. Kemudian tugas pokok dan fungsi P3K di OPD sebagai anas SDM aktif pertama yaitu di bidang SDK di SDMK, yaitu melaksanakan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan, melaksanakan pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, melaksanakan pengelolaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, kemudian melaksanakan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan Kota Surakarta, melaksanakan pengelolaan pengembangan kompetensi pelatihan sumber daya manusia kesehatan Kota Surakarta. Kemudian untuk rencana dan hasil kerja P3K, identifikasi isu diambil yaitu pertama, tidak adanya sistem terintegrasi untuk pemantauan tugas belajar ASN. Kemudian tidak ada sistem digital terintegrasi yang memuat data tugas belajar ASN secara komprehensif. Kemudian proses monitoring proses belajar masih dilakukan secara manual atau melalui komunikasi yang tidak terstruktur. Jadi isu yang diangkat dari identifikasi itu berarti kurangnya sistem terintegrasi dan digitalisasi dalam proses monitoring ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang menyebabkan keterlambatan, ketidakaturan dan ketidakakuratan dalam pengolahan data serta evaluasi pengembangan studi ASN. Kemudian gagasan diangkat dari isu yang diangkat tersebut yaitu tugas belajar, optimalisasi monitoring tugas belajar ASN melalui platform digital Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian untuk rancangan dari inovasi tersebut, kegiatan yang pertama yaitu identifikasi masalah monitoring ASN tugas belajar. Kemudian tahapan kegiatannya melakukan observasi dan wawancara untuk memetakan identifikasi masalah monitoring ASN tugas belajar. Kemudian output atau hasilnya yaitu isu identifikasi masalah. Kemudian untuk kegiatan yang kedua menunjang tata kelola ASN yang transparan dan akuntabel. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun desain sistem tugas belajar termasuk alur kerja, fitur unggah, dan dashboard pemantauan. Hasilnya rancangan awal sistem digital tugas belajar. Kemudian kita membuat platform digitalnya, mengembangkan platform digital pembuatan fitur, melakukan uji coba internal, menyempurnakan sistem berdasarkan feedback awal, integrasi dengan sistem informasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi peningkatan kompetensi atau SIPATEN. Hasilnya yaitu platform digital tugas siap digunakan. Kemudian untuk bagian dulu yaitu implementasi dan sosialisasi. Nanti akan dilaksanakan sosialisasi pendampingan penggunaan dan perbaikan berdasarkan masukan. Hasilnya sistem digunakan oleh asesor tugas belajar dan admin. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu evaluasi dan pengembangan lanjutan. Nanti akan melakukan survei internal, menganalisis kinerja sistem dan menyusun rekomendasi perbaikan dengan rencana pengembangan terintegrasi dengan SIPATEN. Untuk output laporan evaluasi dan rencana pengembangan terintegrasi dengan SIPATEN. Kemudian untuk indikator keberhasilan, kondisi awal tidak adanya sistem terintegrasi dan digitalisasi untuk pemantauan ASN tugas belajar.
Indikator keberhasilan terdapat sistem atau aplikasi digital khusus yang terintegrasi untuk pengawasan ASN tugas belajar. Targetnya sistem tugas belajar terbangun dan aktif digunakan. Kemudian tidak adanya sistem digital terintegrasi yang membuat data tugas belajar ASN secara komprehensif. Indikatornya, keberhasilannya tersedianya database digital yang memuat seluruh informasi ASN, tugas belajar, data pribadi, jadwal, studi, progres, dan sebagainya. Kemudian targetnya 100% data ASN tugas belajar terinput dan terkelola dalam database. Kemudian untuk kondisi berikutnya pemantauan masih dapat secara manual dan tidak terstruktur. Untuk indikator keberhasilannya proses monitoring ASN tugas belajar terdigitalisasi dan terdokumentasi. Kemudian targetnya minimal 90% laporan ASN masuk ke database. Kemudian untuk kondisi awal juga ada aturan dan keterlambatan pengelolaan ASN tugas belajar karena kurangnya digitalisasi. Adanya peningkatan keteraturan pengelolaan data dan penurunan keterlambatan laporan. Keterlambatan menurun menjadi 90%, keteraturan pelaporan meningkat menjadi 50%. Kemudian yang terakhir, belum ada platform digital sebagai sarana monitoring pengajuan tugas belajar. Indikator keberadaan aplikasi dan platform yang dapat diakses oleh seluruh ASN tugas belajar dan admin. Kemudian targetnya 100% ASN tugas belajar memiliki akun dan bisa login aktif. Kemudian untuk rencana kerja menengah untuk tahun 2025 ini untuk implementasi dan optimalisasi sistem tugas belajar. Kemudian hasilnya platform digital tugas belajar digunakan ASN. Untuk tahun 2025 evaluasi sistem dan penyesuaian fitur. Kemudian layanan transparan dan responsif. Untuk 2027 pengembangan fitur tracking dan verifikasi. Kemudian untuk hasilnya layanan transparan dan responsif. Kemudian untuk penutup kesimpulan, inovasi tugas belajar, optimalisasi monitoring tugas belajar ASN melalui platform digital di Dinas Kesehatan ini diharapkan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pemantauan tugas belajar ASN. Platform ini mendukung efisiensi administrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat peran monitoring digital dalam manajemen kepegawaian. Perlu dilakukan pengembangan lanjutan dan integrasi sistem untuk penerapan lebih luas. Saran, evaluasi dan update sistem berdasarkan umpan dari pengguna. Kemudian lanjutan pengembangan sistem dengan terintegrasi sifatnya. Dan ini lampirannya untuk platformnya, untuk pengajuannya seperti ini Kak. Desainnya seperti ini. Kemudian nanti akan tampil rekapan seperti nama, prodi, dan kampus yang akan dituju. Kemudian untuk monitoringnya itu fitur status pengajuan seperti itu. Jadi nanti pegawai yang mengajukan tugas belajar bisa melihat monitoring apakah suratnya sudah masuk, menunggu disposisi, naik telaah, surat pengajuan diproses, selesai, untuk mengunduh berkasnya, kemudian atau pengajuannya ditolak. Jadi mereka akan nanti bisa memantau di status pengajuan yang dapat dipantau, klik di sini. Itu nanti akan muncul seperti yang di sampingnya, form di sampingnya itu. Nanti di bagian status kepegawaian itu akan muncul, di mana ada keterangan seperti surat masuk, menunggu disposisi atau ditolak. Dan ini untuk yang terakhir yaitu integrasi dengan si paten. Kemarin kami sudah menambahkan menu di bagian pengguna, ya, di bagian itu pengajuan dan monitoring. Nah itu nanti linknya akan dimasukkan di situ untuk pengajuan dan monitoring, dan nanti peserta yang akan mengajukan tugas belajar diarahkan untuk membuka aplikasi si paten dan mengisi di aplikasi tersebut. Terima kasih. Demikian yang saya presentasikan dari inovasi saya. Kalau ada masukan dan arahan, persilakan. Terima kasih Mbak Betis atas paparan hasil dengan yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya itu tanggapan dan masukan kepada Bapak Anu Widiasa. Apa belum disimulasikan? Apa Pak? Belum disimulasikan? Ya sudah Pak. Oh sudah. Berapa menit simulasinya? Karena kan harus di ketentuan memang harus mengutarakan dari isi bab 1 sampai terakhir. Jadi setiap kan harus ada seperti penjelasan. Berikutnya namanya ini tugas belajar gitu ya. Itu nanti ingin melihat apa toh? Kalau yang saya tangkap kemarin itu kan mau salah satu tujuannya itu untuk memantau PNA ASN yang sedang menjalani tugas belajar. Itu bisa terpantau oleh Dinas Kesehatan. Ini sudah sampai mana, sudah selesai belum, sesuai dengan dulu yang targetnya diberi waktu 2 tahun, ini sudah selesai kapan, sudah selesai belum, saat ini sedang apa. Kan ada kewajiban kita ya sebagai Dinas Kesehatan memantau, memonitor ini ya yang sedang ditugaskan. Mereka yang melaporkan ke kita. Ya, dia melapor, tapi kita kan kewajibannya memonitor. Selama ini kan bukan tidak, tapi kemarin itu saya menangkapnya ini
kurang fasilitas itu maksudnya untuk mempermudah ini supaya memantau bagaimana bergeser dari kemarin. Karena kemarin kan maksudnya untuk memantau dia pengajuannya itu dari sampai mana? Pengajuannya bukan sudah prosesnya. Iya, masa proses pengajuannya itu Pak, itu masih kadang kan masih di WA, masih ditanya itu sampai mana kan? Kita di situ ada, oh suratnya dimasuk, oh ini masih proses telah, oh ini ada buktinya nggak? Misalkan di foto itu masih di mejanya Pak Anong. Iya Pak. Dan itu untuk usulan Pak Anong kan kemarin itu juga misalnya mereka mengisi tahun selesainya kan biasanya ada, nah itu mungkin nanti kita tambahkan fitur itu dan fitur yang nanti di yang Pak Anong tadi, jadi kita tahu mereka nanti diwajibkan untuk mengisi proses belajarnya mereka gitu kan Pak. Berarti kemarin memang saat konsultasi masih ada yang saya masih ada hal yang ternyata baru sebagian yang saya tahu maksudnya. Saya itu lebih kemarin memahaminya lebih kepada tidak proses pengajuannya, tapi proses belajarnya. Nah, kemarin proses belajarnya, karena kan sering Ya, kemarin yang sampai belajarnya itu proses pengajuan. Oh, pengajuan. Ini nanti buat itu tambah fitur lagi Mbak. Ya tadi berarti kemarin saya mengira itu yang disampaikan itu adalah untuk membantu monitoring setelah dia itu mendapatkan izin. Ada berjalan sampai dia nanti supaya terpantau dia selesainya kapan, selesai belum. Kalau belum kan harus ada upaya-upaya supaya segera selesai. Contohnya ada prosedurnya, mekanisme tahapannya untuk memberikan surat terus memberi apa itu kan ada ya kasus dulu kan gitu ada kasus. Saya kira demikian, tetapi setelah dipresentasikan ternyata justru malah ini itu ternyata saat proses pengajuannya lebih besar di situ, sehingga saya mengusulkan atau menyarankan sekaligus untuk memonitor setelah dia diizinkan. Kan itu tahapannya tidak banyak. Kalau setelah mendapatkan izin itu justru hanya sedikit. Mungkin tahunnya ya. Dari rencana beliau masukkan tahun ini berarti belum lulus. Targetnya kan dia harusnya 2 tahun selesai. Tapi ya. kemudian saya sudah belum tahu bentuknya. Karena sifatnya masih jadi kita mau logis paten bisa Pak, cuma nanti kalau mau printingnya itu ya, belum bisa. Bukan tidak melalui sifatnya, tidak melalui sifatnya. Linknya pengajuannya Pak. Ya. Nah ini Pak. Terus tugas belajarnya untuk memilih tugas terima tugas, belajar meninggalkan tugas seperti itu Pak. Lanjut. Itu kamu ketik ya? Ketik Pak. Google Form masih ketik. Kemudian ini, nah ini tahun lulus pendidikan terakhir ya, dan belum tahun lulus pendidikan terakhir itu maksudnya yang pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan sebelumnya. Ya, karena itu anak format dari BKPSDM Pak. Bisa dibaca. BKPSDM sebenarnya sudah ada ininya ya, berarti sudah ada. Cuma upload berkas sama isi. Jadi kita tidak punya digitalnya. Kita kan kalau pergi tidak mengetik ulang juga untuk dokumentasinya. Itu tertuang di dalam apa ya? Petunjuk teknis apa ya? Itu petunjuk teknis itu ada di BKPSDM. Kalau untuk BKPSDM. Iya, kalau untuk kan namanya apa? Petunjuk teknis apa surat edaran? Di atasnya lagi Pak. Oh, Ini Pak, format surat pengajuan ini Pak. Ini dari BKPSDM. Ya, kalau untuk perwali tahun nomor 21 tahun 2023 ini untuk pengembangan kompetensi. Tapi untuk ini udah dari BKPSDM. Kelengkapan berkasnya apa saja? Jadi itu Pak, nanti kan di petunjuknya itu ada dia dari unit atau dari instansi. Karena menarik nih, itu tadi coba yang sebelumnya. Nah ini kan semua ada, atas sendiri juga ada peraturan wali kota. Ya, tahun 2023. Dibirukan sisa terus diklik di situ nanti muncul peraturannya itu sekalian. Ya. Sekalian. Itu baru di sini. Nah itu rencana nanti kan itu linknya digaungkan ke si paten. Itu bentuknya nanti apa? Keterangan bawahnya di Belum kolom itu. sekarang link di sini nanti kita adminnya nanti di sini kita ngupload di video kita kalau sudah ada, kalau itu disetujui, jadi kan kita ada rekomendasi kemudian tugas dan dengan kepala dinas, terus kita scan, kita kasih di Google Drive kita, kemudian linknya kita tempelkan di situ Pak. Terus kirinya. Nah, satu pengajuan nanti ada ya tertulis sendiri sesuai dengan yang. Supaya admin yang mengisi, masih telat, masih rekomendasi dari kepala dinas. Cukup saya. Terima kasih Pak Anam yang sudah memberikan masukan dan sarannya, dan Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan dan juga sarannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu bedanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan sebuah aplaus luar biasa untuk atas paparan seminar dan juga laporan orientasinya. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah kurang lebihnya dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.